Teman-teman, perkenalkan nama aku Dini Damayanti. Aku salah satu mahasiswa manajemen Ikupin Jatinangor. Seperti sebelumnya, aku udah pernah nge-review suatu tempat dalam bahasa Inggris. Kalau ada yang belum nonton, linknya ada di bawah ini ya teman-teman. Kali ini aku mau nge-review suatu acara TV Indonesia aku dari Trans7 yang episode-nya tentang suku Tahu-Tawana. Ada yang tahu nggak sih tentang suku Tahu-Tawana ini ada di mana? So, let's watch the video. Di antara hijaunya pegunungan Tokkala, tinggal salah satu suku tertua di Indonesia, suku Wana. Pemerintah menggolongkan suku Wana sebagai komunitas adat terpencil. Tinggal di tengah kawasan kaki pegunungan Tokkala dan jauh dari pusat pemerintahan, membuat sejumlah kebutuhan dasar menjadi barang mahal yang nyaris tak mereka dapatkan. Mulai dari akses pendidikan, ekonomi, hingga kesehatan. Saat ini kami tim Indonesiaku tengah dalam perjalanan menuju ke Dusun Ratobahe. Tidak ada transportasi apapun yang bisa kami gunakan, baik itu kendaraan bermotor ataupun perahu, sehingga hanya berjalan kakilah satu-satunya cara untuk keluar masuk di Dusun Ratobahe ini. Saat ini pukul 11 siang waktu setempat, jika lancar kami akan sampai dalam waktu 4 jam dengan berjalan kaki. Kira-kira pukul 3 sore, estimasinya kami akan tiba. Tetap ikuti kami dalam Indonesiaku sore ini. Setelah 1 jam berjalan kaki, di sebelah kanan kami terlihat aliran Sungai Salato yang akan kami lintasi. Bagi warga, melintas sungai memang menjadi satu-satunya cara untuk keluar masuk dusun. Tidak hanya warga, hewan ternak pun dibawa melintas derasnya aliran Sungai Salato. Saat ini, aliran Sungai Salato sedang naik tinggi. Biasanya, lebar sungai hanya sekitar 20 meter saja, tapi saat ini mencapai 50 meter. Kemudian, kami melintasi satu dusun terdekat dengan desa induk. Warga biasa menyebutnya sebagai Dusun 4. Namun kami tidak beristirahat di sini. Kaki kami terus melangkah menapaki jalur setapak di kawasan pegunungan Tokkala. 1 jam melaju, kami dihadapkan dengan Sungai Kalumbatua. Sungai kedua ini adalah anak Sungai Salato. Terdapat banyak batuan besar yang menjadi pijakan kami. Tak hanya sungai yang kami hadapi, tapi juga jalur naik dan turun dengan kemiringan 45 derajat. Langkah kaki kami kembali menapak aliran deras Sungai Salato. Ini adalah aliran sungai ketiga yang kami lintasi. Tenaga kami mulai terkuras. 2 jam berjalan kaki tanpa henti membuat langkah sedikit melambat. Sungai keempat ada di depan kami. Ini adalah sungai kecil, yakni Sungai Uevelera. Pada sungai kelima, kami kembali berjumpa dengan Sungai Salato. Pada titik ini, warga biasanya terjebak dan harus menginap akibat hujan di hulu sungai. Kami harus agak setengah berlari di dalam air karena arusnya begitu kuat menerjang kaki. Ini nggak ada jalur lain, Pak. Kami kembali mempercepat langkah kaki. Mengingat bahwa malam sudah mulai menjelang. Jam di tangan saya menunjukkan waktu pukul 5 sore waktu setempat. Kali ini, aliran sungai Fuaguntu yang harus kami lintasi. Sungguh, arus sungai terasa begitu dahsyat. Kaki saya begitu berat untuk melaju lurus ke seberang sungai. Memang, untuk mencapai Ratobahe, inilah satu-satunya jalan yang dimiliki warga. Matahari akhirnya terbenam di ufuk barat. Namun kami masih belum tiba di Dusun Ratobahe. Rencana awal perjalanan 4 jam tidak dapat kami penuhi. Di tengah gelapnya malam, kami kembali melintas aliran Sungai Salato yang terakhir. Jadi pemirsa Indonesiaku, saat ini pukul setengah 7 malam waktu setempat. Jadi kami kurang lebih sudah berjalan kaki hampir 8 jam, barulah tiba di Dusun Ratobahe. Sekarang kami mau istirahat sebentar, baru nanti kita lanjut lagi. Terima kasih, Pak.
Sebelum abad ke-21, kebanyakan pola mukim suku Wana adalah berpencar dan berpindah-pindah mengikuti sistem ladang berpindah di sekitar pegunungan Tockala. Namun seiring berjalannya waktu, sebagian orang Wana melakukan pertemuan adat yang memutuskan bahwa akan dilakukan penataan lipu yang menetap. Lipu dalam bahasa setempat berarti perkampungan atau setingkat dengan dusun. Salah satunya adalah agar mempermudah bantuan satu sama lain apabila ada warga yang tengah sakit. Meski telah memiliki permukiman, warga belum sepenuhnya menetap di Ratobae. Total dari 81 kepala keluarga yang tercatat sebagai penduduk Ratobae, baru 40 diantaranya yang tinggal menetap. Sisanya berada di tengah hutan wilayah Gunung Tockala. Alasan lain warga berpindah-pindah adalah soal kepercayaan. Sebagian suku Wana masih memegang tradisi bahwa apabila ada orang yang meninggal di kediaman mereka, maka rumah tersebut wajib ditinggalkan. Sebab akan mendatangkan petaka buruk bagi yang masih tinggal di dalamnya. For your information nih teman-teman, seperti apa yang sudah dijelasin oleh pembawa acaranya bahwa suku Tautawana ini berada di Sulawesi Tengah di Pegunungan Tockala. Wana ini termasuk sebagai suku tertua di Indonesia dan termasuk sebagai komunitas adat terpencil loh teman-teman. Suku Wana atau suku Tautawana ini sudah berada di Indonesia sejak 8.000 tahun yang lalu loh. Jauh dari pusat pemerintahan membuat kebutuhan dasar menjadi barang mahal yang nyaris mereka tak dapatkan. Mulai dari akses pendidikan, ekonomi, serta kesehatan. Salah satu cara menuju Tautawana ini hanya dengan berjalan kaki. Desa Tarogo atau induk dari 5 dusun yang ada di Desa Tarogo, Dusun Ratobae merupakan dusun paling jauh di desa ini. Dengan menempuh selama 4 jam serta 12 km jaraknya, mereka harus melintasi 7 sungai agar bisa sampai di Dusun Ratobae ini. Yang pertama yang mereka harus lewati yaitu namanya Sungai Salato. Melintasi sungai adalah salah satu cara untuk keluar masuk dusun. Tidak hanya warga, hewan, ternak pun dibawa melintas derasnya aliran Salato dengan lebar 20 meter sampai 50 meter. Kedua, Sungai Kalombatua. Ini merupakan anak Sungai Salato. Terdapat banyak bebatuan besar yang menjadi pijakan jalur naik dan turun. Sungai yang mereka lalui yaitu Sungai Ovelera, Sungai Fuguanto. Sebelum abad ke-21, kebanyakan pola mukim suku Wana adalah dengan berpencar dan berpindah-pindah, mengikuti sistem ladang perpindahan sekitar pegunungan Tockala. Namun, dirinya berjalannya waktu, sebagian orang Wana melakukan pertemuan adat lipu dengan memudahkan satu sama lain apabila ada warga yang tengah sakit. Meskipun memiliki pemukiman, warga belum sepenuhnya menetap. Total dari 81 kepala keluarga yang tercatat sebagai penduduk Ratobae, baru 40 diantaranya yang tinggal menetap. Sisanya berada di tengah hutan wilayah Gunung Tockala. Alasan lain, berpindah-pindah memiliki tradisi bila ada yang meninggal di wilayah mereka, maka rumah tersebut wajib ditinggalkan. Sebab dapat mendatangkan petaka buruk bagi yang masih tinggal di dalamnya. Begitu dulu ya teman-teman buat informasinya. Tunggu episode review selanjutnya. Makasih sudah menonton. Dadah!